sebenarnya kita sebagai hukumnya itu benar. Ya, masih dalam situasi yang panas. Kan? Apa? Jadi dia mengatakan untuk mencapai kesepakatan itu boleh nggak? Antara tetap Karena dari termohon juga meyakini kalau produk hukumnya itu benar. memang Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Amri Hidayat, masih dalam program Jalu, Jagongan Pemilu, Cerdas Mengupas, Tuntas Membahas. Baik sahabat Bawaslu, masih dalam edisi Jalu berkaitan dengan hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu. Telah hadir bersama kita dua narasumber yang hari ini akan membahas sebuah tema krusial dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang pertama ada Bapak Ali Yafi SSY. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo sekaligus koordinator divisi penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Purworejo. Dan narasumber yang kedua ada Ibu Akmalia. Beliau adalah anggota Komisi Pemilihan Umum sekaligus menjadi salah satu serikandinya KPU Kabupaten Purworejo yang setiap ada persoalan di KPU, beliau itu termasuk yang hadir paling depan. Baik, sahabat Bawaslu, menarik sekali pada tema kali ini karena memang kalau edisi-edisi Jalu sebelumnya itu kita membahas tentang musyawarah ya Pak, ya, musyawarah. Baik itu musyawarah terbuka maupun musyawarah tertutup. Nah, edisi kali ini memang spesial untuk kita akan mencoba meninggalkan, mencoba move on dari pemilihan. Artinya kalau musyawarah itu kan domainnya pemilihan, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, kali ini kita akan beralih ke domainnya pemilihan umum. Artinya untuk presiden, DPR, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, dan DPD. Nah, dalam pemilu itu ada sebuah tahapan dalam penyelesaian sengketa itu yang disebut dengan mediasi. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin Bu Akmal lebih dulu, Bu, karena kan memang bicara mediasi itu nanti sebelum kita membicarakan tentang mediasi gitu, Bu. Rasanya jadi termohon itu bagaimana sih, Bu? Boleh. Oke, saya copot aja. Rasanya apa ya? Rasanya nano-nano mungkin ya Mas, kayak permen gitu. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai penyelenggara pemilu, apapun yang terjadi, hal yang terjadi baik itu apa namanya menyenangkan, menyedihkan ataupun yang lain itu kita harus siap Mas Amri. Ketika kita sudah diambil sumpah janji, kemudian menandatangani fakta integritas sebagai penyelenggara pemilu, kita harus siap dalam segala kondisi. Karena kita tahu yang namanya pemilu itu kan ada di dalamnya ada berbagai unsur, ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu, kemudian ada juga masyarakat pemilih yang di dalamnya pasti ada yang namanya konflik atau sengketa dan itu menjadi sebuah niscaya. Nah, ya, jadi seperti itu Mas Amri, kalau bicara soal rasa ya rasanya macam-macam tergantung waktu itu kondisinya lagi apa. Kalau lagi apa namanya lagi nggak punya uang ya sedih, nggak ada hubungannya. Apapun rasanya tetap dirasakan ya, Bu? Iya betul. Iya. Masih ke Bu Akmal nih, karena kan memang apa namanya beberapa hal itu kan masyarakat mungkin taunya KPU itu sering-sering itu menjadi tergugat di MK. Nah, kalau di Bawaslu itu kan posisinya menjadi termohon. Nah, tadi sudah rasanya itu sudah. Nah, kemudian ketika ada undangan atau panggilan untuk mediasi yang pertama itu yang dipersiapkan KPU itu apa saja, Bu? Ketika menerima undangan ada panggilan ini untuk mediasi gitu. Apa yang dipersiapkan KPU itu seperti apa, Bu? Mungkin karena kan
KPU Kabupaten Purworejo juga ketika di tahapan pemilu 2019 juga ada PSI ya Bu, ada kasusnya PSI yang juga mengajukan permohonan sengketa. Monggo, Bu. Ya. Jadi dari awal ketika kita bercerita masalah PSI ya waktu itu ya yang ada sempat menggugat KPU kita menjadi termohon waktu itu ketika pendaftaran bakal calon legislatifnya dari partai politik. Nah, sebenarnya sebelum kita dapat panggilan dari waktu itu masih Panwaslu ya Mas Ali ya. Jadi Panwaslu itu kita sebenarnya juga sudah tahu ya, maksudnya kita sudah ada informasi berkaitan dengan PSI yang akan menggugat atau apa ya, mengajukan permohonan sengketa ya, karena ini penyelesaian sengketa ya, penyelesaian sengketa proses pemilu ya. Jadi kita sudah mendapatkan informasi. Nah, begitu kita mendapatkan informasi, meskipun belum ada panggilan, kemudian kita belum tahu itu kemudian syarat material formilnya terpenuhi atau tidak, kemudian nanti diregister atau tidak oleh Panwaslu, tentu kita harus bersiap-siap Mas Amri, di segala kondisi kita harus sudah mempersiapkan diri. Maka kita sering juga mencari info-info berkaitan dengan hal-hal yang terjadi, karena di malam itu, di hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif itu kita sudah paham betul kalau ini nanti arahnya pasti ke permohonan penyelesaian sengketa. Iya, kita sudah mengarah ke situ karena ya malam itu kan memang malam yang kredit ya Mas Ali ya. Di hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif itu kita hari-hari yang yang cukup menegangkan, dan kita sudah memprediksi lah waktu itu. Nah, tentunya setelah itu kita sudah harus mempersiapkan dari segi yang pertama, kita pasti koordinasi dengan baik internal maupun mencari informasi yang lain. Kemudian kita juga mempersiapkan yang namanya kronologi. Ini penting sekali Mas Amri, kronologi ketika hal itu terjadi. Pas waktu pendaftaran itu terjadi seperti apa kronologinya, kita harus mengingat-ingat kembali, kemudian kita kita rangkaikan dulu kronologinya sebelum nanti kita membuat jawaban. Karena ketika kita membuat jawaban, kita harus menggali kronologinya dulu seperti apa gitu Mas Amri. Jadi itu tadi yang mesti dipersiapkan, selain kita secara internal terus berkoordinasi, berkomunikasi ya, kemudian menyiapkan hal-hal yang nantinya akan dijadikan untuk entah itu dari segi jawaban, alat bukti, ataupun kalau diperlukan dari saksi-saksi ya. Meskipun kita tahu ada mediasi ya sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, adjudikasi. Berarti kemungkinan termohon itu sudah bisa menebak hasil mediasinya ya Bu? ya bisa jadi ya setengah-setengah Mas Amri, bisa menebak bisa enggak, karena yang namanya mediasi itu kan proses negosiasi ya Mas Ali ya, proses negosiasi untuk mencari musyawarah lah, proses negosiasi untuk mencari titik temu. Karena yang namanya mediasi itu kan tidak boleh kemudian ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah, win and loss kan. Harus win-win solution. Jadi harus saya menang, Anda menang. Tidak boleh saya menang, Anda kalah, atau Anda menang, saya kalah. Tidak boleh. Yang namanya mediasi itu harus sepakat, entah itu sepakat dalam kesepakatan atau sepakat dalam ketidaksepakatan. Nah, itu harus seperti itu yang kami pahami sedikit berkaitan dengan mediasi. Nah, ini menarik sekali yang disampaikan Pak Kemal. Ada sepakat untuk bersepakat atau sepakat untuk tidak sepakat. Kita dua pernyataan ini kita tanyakan pada sang mediatornya. Nah, iya, karena kompetensi absolutnya untuk menangani ini kan ada di Bawaslu ya. Berarti sama-sama tidak sepakat. Ya, berarti sepakat dalam ketidaksepakatan. Nah, untuk Pak Ali nih Pak, sebenarnya mediasi itu seperti apa sih Pak? Dan kenapa dari beberapa itu kan kalau masyarakat awam itu kan taunya mediator itu kan ya hanya ada dua, mediator hakim dan mediator non hakim. Nah, kemudian sebenarnya
mediasi di Bawaslu itu seperti apa sih Pak? Iya. Kenapa ada mediasi dan kemudian yang menjadikan Bawaslu itu, atau kalau bahasa kerennya itu legal standingnya Bawaslu menyelesaikan sengketa dengan mekanisme ini itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mas Amri, Bu Akmal. Tadi sedikit menyinggung di awal ya. Jadi memang benar ya, sengketa yang terjadi di Kabupaten Purworejo baik pemilu maupun pilkada itu tidak lepas dari kisah di malam terakhir. Semuanya selalu berawal dari kisah di malam terakhir. Baik PSI maupun kemarin ada calon perseorangan itu ya. Nah, berbicara mediasi ya sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di pemilu ya. Jadi mediasi ini kan semacam proses perujukan ya, rujuk kan. Mengakurkan ya Pak? Iya kan, mengakurkan kembali kan. Bagaimana mempertemukan dua pihak yang bertentangan, terjadi sengketa atau konflik ya kan. Kemudian dipertemukan dalam satu forum yang dihadiri kedua belah pihak ini ya kan, penggugat, tergugat atau pemohon dan termohon ini untuk membuat satu permusyawaratan ya kan, atau perundingan yang di situ diharapkan dari perundingan atau musyawarah itu ada satu kesepakatan. Tadi ya betul yang disebutkan di awal, ada solusi-solusi yang ditawarkan dari kedua belah pihak ini, berangkat dari apa yang lahir dari kedua belah pihak ini yang bersengketa. Nah ini, maka itu disebut forum mediasi. Nah, kenapa mediasi ya? Karena itu ada pertentangan, konflik, kemudian dimediasi supaya akur lagi, supaya hubungannya menjadi baik lagi, ada kesepakatan, bisa disatukan lagi. Ya kan? Nah itu. Nah memang di dalam pemilu Bawaslu ini diberi kewenangan kan, diberi kewenangan sebagai seorang mediator penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu Mas Amri. Juru tengah ya Mas Ari ya? Iya. Penengah Iya. kan? Nah mediasi itu Juru kan? tengah, betul. Karena mediasi Juru tengah. kalau kita buka kamus ya, literatur, wah bahasa Latin ya, dalam bahasa Mediari. Latin kan mediare. Mediari. Itu penengah ya. Di tengah, berada di tengah. Berada di tengah. Ya, Ya. penengah memang. Posisi Bawaslu sebagai mediator itu memang harus di tengah. Tidak dalam posisi berada pada satu pihak kan, harus netral. Makanya sikapnya harus netral, tidak memihak gitu. Nah, sehingga solusi-solusi yang ada itu benar-benar dari kedua belah pihak ini, pemohon, termohon, penggugat dan tergugat ini. Atau mungkin menarik juga kalau misalnya dibahas asbabun nuzulnya ada leksikon hukum baru mediasi ini gimana itu Mas Amri ini dari Pak Bawaslu. Gimana? Asbabun nuzulnya lahirnya mediasi itu Pak. Oh, asbabun nuzulnya. Ya sebagai alternatif penyelesaian sengketa proses pemilu kan mediasi itu karena norma ini sepertinya baru di Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2017. Sebelumnya itu sepertinya belum ada, meskipun prakteknya itu ada yang namanya musyawarah, tapi antara mediasi dengan musyawarah itu kan pasti ada bedanya. Kalau mediasi kan tertutup ya Mas Ali ya, kalau musyawarah Mediasi itu kan lebih dilaksanakan secara terbuka. rahasia dan tertutup, tidak iya. terbuka untuk umum. Ya memang mekanisme penyelesaian dengan mediasi ini kan sebetulnya kalau kita lihat di literatur ilmu hukum kan ini bagian dari alternatif ya Mas Amri ya sebenarnya. Alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif untuk penyelesaian sengketa. Nah, ini juga di pemilu juga dikenal, makanya pemilu ya juga sedikit mengadopsi dari penyelesaian sengketa yang ada di misal peradilan tata usaha negara itu kan juga ketika ada sengketa perdata juga ada tahap mediasi kan di situ. Nah, sama di pemilu mengenal tahapan mediasi itu dan memang itu secara jelas disebutkan dalam pasal
468 ya, kalau tidak salah ayat 3-nya ya Mas Amri ya. Undang-Undang 7 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa setelah Bawaslu menerima dan memeriksa laporan atau permohonan yang masuk, kemudian Bawaslu punya kewajiban untuk mempertemukan para pihak dalam satu forum untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses musyawarah mufakat. Nah, forum itu disebut forum mediasi. Nah, mediasi. Nah, tadi kan disebutkan kalau mediasi itu alternatif ya Pak. Alternatif. Kalau alternatif itu kan berarti ada mekanisme pokoknya, artinya ada yang ditempuh itu harusnya seperti ini, tapi karena mungkin waktunya terlalu panjang atau kemudian dirasa tidak seperti yang disampaikan Bu Akmal, tidak memenangkan masing-masing pihak, artinya harus ada satu pihak yang terluka gitu. Nah, karena kan kalau orang yang belajar di hukum itu kan pasti mengenal bahwa hukum itu kan seperti seperti pisau bermata dua gitu kan. Ketika dia melindungi yang satu, dia harus melukai satunya kan, semacam itu. Nah, mungkin ketika mediasi itu adalah sebuah alternatif. Nah, sebenarnya sarana atau yang menjadi pokoknya itu atau yang sebenarnya itu menjadi atau yang iya, artinya jalan tempuh. Misal media alternatif itu tidak tercapai ya, yang tadi Bu Akmal menyampaikan sepakat untuk tidak sepakat. Nah, artinya kalau sepakat tidak sepakat berarti kan mediasi gagal. Nah, itu terus mekanismenya seperti apa, Pak? Menemui jalan buntu ya. Sepakat untuk tidak, sepertinya kalimatnya bagus ya. Sepakat dalam ketidaksepakatan. Sepakat dalam ya, jadi ada dua. Masing-masing itu punya pendirian yang kokoh. Sepakat dalam kesepakatan, kemudian sepakat dalam ketidaksepakatan. Jadi ada dua. Ya, kalau terjadi kondisi seperti itu, maka yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu, mekanisme yang ada itu kemudian dilakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui persidangan atau adjudikasi, ya kan? Di mana para pihak nanti hadir untuk saling jawab jinawab, ya kan? Menyampaikan permohonan dan memberikan jawaban, kemudian memeriksa bukti-bukti, diperiksa bukti-bukti yang diajukan, kemudian diputus oleh Bawaslu berdasarkan bukti-bukti yang ada, fakta-fakta persidangan di situ. Nah, ini yang kemudian dilakukan. Nah, mekanisme ini disebut mekanisme adjudikasi. Nah, itu sebenarnya yang menjadikan kewenangan Bawaslu ini dianggap lumayan kuat ya, lumayan besar ya kewenangan Bawaslu yang diberikan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, yaitu adanya kewenangan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu yang sifat putusannya itu final dan mengikat kecuali 3 hal, ya kan? Ada pengecualiannya. Kita bahas besok saja Mas Amri. Selanjutnya, Pak. Nanti itu ada jalur tersendiri itu. Kenapa putusan bisa tidak final dan mengikat itu di bagian apa? Nah, kembali ke Bu Akmal nih. Tadi sudah menyampaikan kalau ketika menerima permohonan, menerima panggilan mediasi itu banyak hal yang dipersiapkan. Nah, yang tentunya yang ingin kita ketahui kan, bagaimana sih Bu proses sehingga untuk diketahui bahwa objek dari permohonan sengketa itu BA ataupun SK KPU ya Bu? Iya. Nah, nanti BA-nya itu mungkin biar nanti Bu Akmal menjelaskan lebih dulu sebelum menjelaskan tentang bagaimana mekanisme keluarnya BA sehingga kok bisa digugat atau dijadikan objek sengketa itu, mungkin lebih dulu bisa dijelaskan BA atau SKKPU selama tahapan pemilu itu apa saja, Bu? Ya, jadi mungkin gini, kita lebih spesifik berkaitan dengan
hal yang sudah kita lalui ya Mas Ali ya, pengalaman kita berkaitan dengan sengketa, karena waktu pemilu kita sekali ada sengketa dengan PSI tadi. Hampir 2 kali sebenarnya Bu. Hampir 2 kali ya? Nyaris, nyaris tapi tidak ya. Hampir. Jadi setiap tahapan pemilu kita kan pasti ada yang namanya mekanisme, ada prosedur dan lain-lain. Nah kemudian ketika kita bersengketa dengan PSI itu kan di waktu kita tahapan pendaftaran calon legislatif ya dari setiap partai. Nah ketika pendaftaran itu kan pasti harus ada syarat administrasi yang dipenuhi secara administrasi. Nah ada syarat untuk pencalonan sendiri, kemudian ada syarat sendiri untuk calon-calonnya, calon legislatifnya. Nah, syarat untuk pencalonan itu pasti harus dipenuhi oleh partai politik. Yang itu ketika mendaftar itu harus wajib hukumnya, wajib ada dan syah. Nah, ini yang wajib ada dan syah itu syarat pencalonannya. Kalau syarat calon itu memang ada, kalau belum ada atau belum sah itu masih ada tahapan perbaikan. Tetapi ketika mendaftarkan, ketika itu syarat pencalonan, kalau dulu kan syarat pencalonan itu secara formulir ada yang namanya formulir B, B1, B2, kemudian B3. Nah saya masih ingat ini, harus ingat-ingat ini Mas Ali. Ya jadi apa itu B1? Ya, vitamin jadi, atau formulir ya? Formulir. Ini kan B1, lagi musim B2. COVID, jadi kita harus banyak-banyak vitamin. Nah ini kadang-kadang formulir ini ya jadi vitaminnya kita dalam mengeluarkan BA. Jadi syarat tadi yang harus dipenuhi oleh partai politik, selain syarat yang harus dipenuhi tadi juga secara penyusunannya juga mestinya harus tersusun secara rapi. Nah kemudian ketika syarat pencalonan yang tadi saya katakan wajib ada dan syah itu tidak terpenuhi, otomatis kami harus mengembalikan persyaratan tadi kepada mereka. Nah, ketika pengembalian itu sudah melewati atau melampaui batas maksimal hari pendaftaran jamnya 00, itu kan mereka sudah tidak punya kesempatan untuk mengembalikan ke kita, untuk memperbaiki. Karena sebenarnya kalau masih ada waktu yang memungkinkan, mereka masih bisa memperbaiki dan kemudian mendaftarkan kembali ke KPU. Jadi waktu itu untuk PSI sendiri memang ada persyaratan yang tidak terpenuhi. Kalau formulir B itu kan formulir pencalonan lah ya. Kemudian B1 itu, B2 itu ada susunan para calegnya. Kan susunan para calegnya disesuaikan dengan setiap dapilnya, kemudian disesuaikan juga dengan, kalau dulu itu namanya zipper system, jadi ada kuota perempuan yang harus disusun setiap 3 calon itu harus ada minimal satu perempuan. Nah itu yang harus disusun. Kemudian juga ada yang namanya B3 itu adalah fakta integritas. Fakta integritas yang harus ditandatangani oleh pengurus partai politik, dalam hal ini ketua dan sekretaris atau nama lain. Nah, apabila syarat administrasi itu tidak bisa terpenuhi, maka kami harus membuat yang namanya berita acara pengembalian kepada mereka. Nah, berita acara pengembalian kita sampaikan kepada mereka. Tadi saya sampaikan, apabila masih ada waktu yang mencukupi sampai dengan pendaftaran berakhir, mereka bisa memperbaiki. Tetapi untuk kasus PSI waktu itu, karena dia datang sudah waktunya yang sudah mepet ya, last minute gitulah, hampir pukul 00, jadi mereka sudah tidak punya kesempatan untuk kembali memperbaiki persyaratan administrasi yang harus terpenuhi tadi Mas Amri. Maka kemudian muncullah BA, berita acara pengembalian dari KPU, yang itu kemudian menjadi objek sengketa yang didaftarkan ke Panwaslu gitu Mas Amri. Jadi memang berarti itu nanti tahapannya itu, nah tahapan keluarnya BA itu Ibu Bu Akmal sudah menjelaskan akan ada yang mereka menyerahkan persyaratan, kemudian penelitian dan sebagainya. Nah itu ketika untuk ke teknik atau proses keluarnya BA itu penerimaan itu kan semuanya di situ ya, semuanya ada di situ, baik dari komisioner maupun sekretariat. Nah kemudian ketika kita sudah
menerima berkas dari PSI waktu itu, kita cek dan ternyata ada yang tidak terpenuhi. Kemudian waktu itu B1, B2-nya juga masih campur aduk, tidak menentu ya, karena itu kan mestinya harus tersusun secara sistematis gitulah. Nah itu masih banyak yang tidak terpenuhi, akhirnya kita harus membuat BA pengembalian yang kita ketahui semuanya waktu itu langsung berembuk, kita berlima berembuk, kemudian kita mengeluarkan BA, kita tanda tangani semua berlima. Nah itu menjadi berita acara pengembaliannya kita langsung waktu itu juga. Jadi nggak harus kita turun misalnya ke kantor untuk pleno memplenokan, enggak, tapi karena di situ kita sudah siap semua di situ Mas Amri. Sudah ada apa filenya ya, sudah ada. Sudah ada kan. Bahannya, di situ ada support system juga sekretariat yang selalu menyiapkan berita acaranya, kemudian juga ikut ngecek itu. Berarti memang sebenarnya itu jadi memang itu sudah menjadi keputusan yang semua anggota itu, ketua dan anggota itu mengetahui ya Bu. Iya betul. Dan walaupun keputusan itu dikeluarkan seketika itu juga. Iya betul. Mungkin untuk Pak Ali nih Pak, Iya. berkaitan dengan ketika BA itu ada sebuah BA dari Komisi Pemilihan Umum yang kemudian disengketakan Pak. Iya. Nah sebenarnya ketika BA ada permohonan masuk, nah itu langkah-langkah Bawaslu ketika ada pihak yang ini BA ini kami tidak terima dan keluarnya BA, kita mau mengajukan permohonan penyelesaian sengketa, itu tahapan-tahapan yang dilalui itu apa saja Pak? Ya. Berbicara masuk ke objek sengketa ya, itu SK atau BA ya. BA ya, jangan salah sebut loh Mas Amri. Nah, ini nanti lihat para netizen nanti ya. BA ya, berita acara atau surat keputusan yang dikeluarkan KPU ini kan tentu dalam pengaturan hukum pemilu kan menjadi satu objek sengketa, karena memang keputusan SK maupun BA ini adalah bagian dari keputusan tata usaha negara ya, yang juga karena merupakan penetapan tertulis dari pejabat TUN, dalam hal ini kan KPU, yang bersifat apa Mas Amri ya? Konkret, Basicing ya, final. sarjana hukumnya. Konkret, karakteristiknya konkret individual final. Ya. Berarti tidak semua bisa ya, tapi dalam kaitannya kemudian di situ ada kerugian secara langsung bagi pihak yang ada dalam SK maupun BA itu bisa kemudian mengajukan upaya dalam hal ini ya lebih tepatnya upaya administratif ke Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Provinsi maupun Bawaslu RI. Nah, pengalaman yang kemarin kita hadapi di perhelatan pemilu 2019 saat ada objek sengketa yang diajukan ke Bawaslu, tentu alur penerimaan permohonan kita berikan ke pemohon, kita sampaikan ke pemohon ya. Saat itu kemudian petugas langsung mengecek syarat formil material ya kan. Syarat formil ada pemohonnya siapa, yang mau jadi pemohon itu siapa. Nah, ini jelas dulu identitasnya ya kan. Misal ya mewakili partai A kan, harus posisinya kan ketua dan sekretaris ya kan. Kemudian termohonnya siapa? Oh benar, oh ini yang mengeluarkan SK dan BA KPU. Nah, kemudian mana buktinya menjadi objek sengketanya. Nah itu tugas yang kemudian dilakukan Bawaslu, memverifikasi secara formil material dan mengecek kelengkapan. Nah, karena itu harus dipastikan bahwa ketika ada permohonan masuk, syarat formil material terpenuhi dan kelengkapan ada, maka secara otomatis kalau itu sudah aspek-aspek ini terpenuhi kan itu bisa dikatakan diterima atau diregister, maka argo penanganan penyelesaian sengketa yang lamanya 12 hari ya. Kalau pemilu
lumayan agak 12 hari longgar kerja. ya, 12 harinya 12 hari kerja. Nah, ini sudah harus dihitung. Nah, ini perlu kecermatan Bawaslu. Nah, ini Mas Amri dan kawan-kawan selaku petugas yang menjadi screening awal kan. Nah, ini harus cermat. Nah, itu. Jadi ada verifikasi penerimaan permohonan itu ada verifikasi secara formil material dan lengkap atau belum. Nah, kalau belum sama juga seperti KPU dalam tahapan-tahapan tertentu ketika ada dokumen yang belum lengkap ada waktu perbaikan. Nah, ini harus dipenuhi oleh pemohon sebelum nanti masuk ke argo penanganan penyelesaian sengketa. Nah itu dari tadi disebutkan 12 hari kerja ya Pak. Iya. Nah itu 12 hari kerja itu untuk mediasinya itu berapa hari, kemudian untuk adjudikasi berapa hari Pak? Itu Iya. ada ketentuan bakunya nggak? Misal dari 12 hari itu 2 hari kalau dihitung ketika register itu sudah dihitung 1 berarti tersisa 11 hari. 11 hari. Nah berarti untuk mediasi itu nanti 11 hari itu mediasinya berapa hari, kemudian adjudikasi berapa hari Pak? Atau seselesainya Pak? Oh ya enggak. Betul. Dulu itu saat pemilu 2019 kita ada pemahaman di lingkungan penyelenggara bahwa makna sejak itu kan dihitung pada waktu atau tanggal itu ditetapkan itu dihitung 1 hari. Bahkan berita acara KPU kan objeknya dulu PSI itu BA ya? BA. BA pengembalian. Berita acara KPU tentang pengembalian dokumen itu. Pendaftaran bakal calon anggota DPRD. Nah, itu kalau tidak salah keluar jam pukul 12 lebih. 1 lah, Satu hampir malam sahur ya. Jadi Satu malam. hampir waktu sahur. Dini hari. Dini hari. Tanggal 18 Juli kalau tidak salah 2018 ya. 2018. Nah, maka tanggal itu sudah dihitung 1 hari. 1 hari objek itu berlakunya objek itu diajukan ke Bawaslu. Kan expirednya kan 3 hari kan. Nah, kemudian setelah tadi ya terkait pertanyaan tadi yang disampaikan Mas Am, berapa hari proses mediasi? Mediasi. Ya. Mediasi itu dilakukan ya karena sifatnya alternatif maka itu sangat diberi waktu hanya 2 hari ya. 2 hari dari 12 hari kerja itu. Jadi 2 hari itu diberikan waktu kepada para pihak, pemohon, termohon ini untuk melakukan mediasi. Nah, di dalam 2 hari itu bisa dilaksanakan beberapa kali. Nah, memang prakteknya Kak dulu PSI dan KPU ini kan tadi mentoknya sepakat untuk tidak sepakat kan. Sepakat dalam ketidaksepakatan. 1 hari itu mediasi itu sudah sepakat ya? Kiranya tidak mau melanjutkan mediasi lagi ya. Nah, tapi diberikan oleh peraturan Bawaslu itu paling lama 2 hari untuk Tapi melakukan mediasi. ketika itu kan datang semua ya, ketika panggilan pertama mediasi kan Iya. langsung datang semua. Iya, Karena mereka ketika patuh berarti. patuh, Iya. kita sangat patuh. Pemohon dan termohon ini patuh. Karena kan kalau sependek yang saya pahami ketika dipanggil ada pemanggilan untuk mediasi termohon kemudian tidak datang, kemudian gugur gitu kan. Kalau 2 kali panggilan tidak 2 kali datang secara berturut-turut, menjadi gugur ya. gugur. Permohonan sengketanya menjadi gugur. Tapi kalau termohon yang tidak datang itu kemudian dilanjutkan ke proses, artinya berarti tidak sepakat tadi. Nah, kalau termohon yang tidak datang itu bisa diartikan bahwa kita tidak sepakat dalam, tidak terjadi kesepakatan maka dilanjutkan proses adjudikasi gitu ya Mas Ali ya. Betul. Nah itu yang menarik Bu, yang kenapa nggak mau, kenapa tadi yang disampaikan Pak Ali kan dari para pihak itu sudah dari awal itu sudah intinya itu sudah tidak ada kesepakatan yang bisa disepakati. Nah itu kenapa Bu? Kenapa baru hari pertama sudah langsung Sudah nggak menyatakan deadlock? Jadi gini,
tadi sependek pengetahuan saya kembali, yang namanya mediasi itu kan hampir mirip dengan proses tawar-menawar lah ya Mas ya, karena harus menemukan win-win solution, artinya saya menang, Anda menang, tidak boleh satu menang, satu kalah. Nah, dari proses tawar-menawar ini mestinya secara idealnya, idealnya tadi ya, ada hal-hal tertentu yang ditawarkan, yang satu menawarkan jangan terlalu tinggi, kalau ketinggian diturunkan, kalau kependekan dinaikkan gitu loh Mas Amri. Nah ketika ini sudah tidak ketemu, sudah menemui jalan buntu kan sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa ini karena sama-sama keinginannya dipenuhi semua, jadi tidak ada saling kan. Pengalaman di beberapa kabupaten, bahkan di RI sendiri pernah ada mediasi yang menemukan kesepakatan ya Mas Ali ya. Jadi memang beberapa yang saya tahu ada di Jawa Barat juga ada beberapa kabupaten kota yang menemukan kesepakatan di proses mediasi. Nah kebetulan di Kabupaten Purworejo waktu itu kita memang tadi sepakat dalam ketidaksepakatan tadi. Jadi dalam proses tawar-menawar itu hal-hal yang ditawarkan mungkin memang kita tidak istilahnya orang ketemu gitu loh Mas Ali, enggak Mas Amri, jadi enggak ketemu, jadi ya tadi sepakatnya untuk dilanjutkan ke proses adjudikasi. Bawaslu selaku mediator ya, jadi Bawaslu ini selaku mediator tentu akan menjalankan peran sebagai penengah. Nah, ini karena penengah tadi kan ya, penengah ya kita akan berusaha menjembatani kepentingan masing-masing pihak. Kira-kira misal saat kemarin di situasi tahapan itu para termohon ini kan masih dalam situasi yang memanas ya kan, karena misal tahapannya itu tahapan yang krusial sehingga ada satu kekurangan di situ. Nah, kemudian terjadilah sengketa. Nah, di forum mediasi itu ya kita mengharapkan pihak ini tentu dalam berunding pertama dengan lapang dada, ya, pikiran yang dingin, ya kan, santai, kemudian kira-kira dari kronologis yang disampaikan oleh pemohon itu, apakah masih ada kesempatan bagi termohon untuk ada ruang-ruang solusi. Nah, ini. Nah, Bawaslu akan menjembatani di situ. Nah, makanya forum mediasi yang pelaksananya adalah rahasia dan tertutup itu, tidak dipublikasikan, itu pembahasannya sangat cair. Nah, itu. Jadi tidak masuk ke ranah-ranah pembuktian ya, saling adu bukti itu tidak. Tapi kira-kira kalau memang masih ada ruang yang bisa dibahas, dimusyawarahkan, kemudian bisa disepakati para pihak, ya itulah ruangnya di forum mediasi itu. Tapi memang berdasarkan pengamatan saya ya, forum mediasi mengenai permasalahan pemilu ya perlu usaha ekstra karena itu sangat sulit ya. Karena secara alur historinya ketika teman-teman penyelenggara membuat SK maupun BA, mengeluarkan SK maupun BA ini kan sudah berdasarkan misal pleno, ya kan, mempertimbangkan apa yang diperiksa oleh teman-teman penyelenggara, ya, sehingga menyatukan memusyawarahkan itu kembali. Nah, ini sulit ya Pak. Sulit ya, jelas sulit. Nah, angel ketemune. Nah, ini karena dari termohon juga meyakini kalau produk hukumnya itu benar. Ya, ya memang ya ada sih yang kemudian selesai dengan kesepakatan, maka kemudian selesai sengketa itu. Tapi ya itu sulit dan berarti di situ perlu pengalaman
kemudian kejelian dan keseriusan mediator ya. Nah, Jadi ini perlu pengalaman gitu. yang Mas. terakhir nih Pak, yang tadi menyinggung yang disampaikan Pak Ali yang terakhir tadi, yang poin terakhir itu ketelatenan, keseriusan dan nah itu boleh nggak sih Pak Bawaslu itu sebagai mediator mengarahkan secara diam-diam, Pak? Jadi diam-diam mengarahkan untuk mencapai kemufakatan itu boleh nggak Pak? Kode etik ini. Mengarahkan ya. Jadi ya sifatnya bukan mengarahkan ya, tapi ya mengingatkan para pihak bahwa di situ masih ada ruang-ruang yang bisa disepakati. Tapi kalau kemudian sampai membuat atau memberikan solusi seperti ini saja misalnya, wah ini saja silahkan disepakati kedua. Nah ini yang secara rambu-rambu ini tidak diperbolehkan karena kalau kita merujuk di teknis hukum acaranya Bawaslu tentang penyelesaian sengketa itu ya murni kesepakatan saat mediasi itu ya lahir dari inisiatif Para pemohon pihak, dan termohon. para pihak. Ya. Nggak boleh ada kaukus ya kalau di dalam Termasuk sengketa proses. misal Bawaslu melakukan hubungan di luar pertemuan dengan para pihak di luar mediasi, nah itu juga tidak boleh. Beda kan kalau di Sengketa perdata. sengketa misal di luar pemilu kan ada ya dikenal pertemuan sepihak dengan pemohon dulu baru kemudian dengan, tapi di Bawaslu tidak dikenal itu. Karena bisa ini Mas berpotensi melanggar kode etik kan, prinsip-prinsip Bisa imparsial jadi ya, tadi, nanti netralitas. mengancam kedudukan sang mediator ya kan? Karena penyelenggara pemilu itu diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini. Jadi memang benar-benar hanya menjadi jembatan ya Pak, tidak Iya. memberikan, memercikkan solusi itu. Nah kemudian kan tadi sudah sampai ke kata tidak sepakat ya. Nah sebenarnya yang kategori tidak sepakat itu seperti apa Bu? Mungkin dari Bu Akmal dulu, katanya tadi sudah menyampaikan kalau ada yang ketika satu tawarannya tinggi ya harus agak diturunkan, kalau yang satu terlalu rendah bisa dinaikkan. Nah itu sebenarnya ketika dari sebagai termohon itu melihat atau ini tidak sepakat atau hal-hal apa yang dari sisi termohon, dan artinya dari sisi termohon itu bahwa wah ini nggak bisa disepakati atau ada nggak sih batasannya kalau selain misal katakanlah kalau memang dia itu tidak lolos sama sekali administrasinya terus minta diloloskan, itu kan tidak mungkin disepakati. Nah, tapi ada nggak sih Bu batas-batasan yang sebenarnya hal-hal semacam ini itu tidak mungkin untuk ada jalan kesepakatan yang bisa diambil itu loh. Ya, jadi ya seperti yang tadi ya, maksudnya banyak pertimbangan itu dalam forum mediasi itu pasti dari para pihak itu banyak pertimbangan. Ketika kita tadi sepakat untuk tidak bersepakat tadi, pasti dari pihak kami ya, dari termohon itu juga banyak pertimbangan. Kenapa kita tidak bisa bersepakat dengan permohonan dari pemohon? Nah, mungkin salah satu yang tidak bisa kita sepakati dari permohonan pemohon tadi, karena kita dalam bekerja itu kan selalu ada mekanisme, ada prosedur, kemudian ada tahapan Mas Amri yang harus kita patuhi. Ketika tahapan melampaui itu juga hal ini kan menjadi dilematis bagi penyelenggara pemilu, bagi kami khususnya. Ketika harus melampaui tahapan ini juga ada ancamannya tersendiri nanti oleh KPU. Ini mungkin kita dianggap tidak profesional atau yang lainnya ya dari segi pelanggaran. Kalau melampaui tahapan nih maksudnya pelanggaran apa ini Mas Ali nanti yang nah misal seperti itu tadi hal-hal yang tidak bisa disepakati. Ketika pasti pemohon itu kan permohonannya pasti untuk
meminta diterima kan untuk diterima kembali pendaftarannya. Dalam hal ini kemarin BA pengembalian itu ya kan pasti minta itu. Nah, ketika kami harus bersepakat dengan permintaan pemohon tadi kan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan karena waktu itu sudah memasuki tahap penelitian administrasi dari syarat-syarat calon legislatifnya itu sendiri. Itu kan tahapan itu kan nggak bisa mandek kemudian jeda kan nggak bisa Mas Amri, harus selalu berjalan. Kemudian karena memang ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi dari waktu itu kurang lebih 14 hari pendaftaran kalau nggak salah ya Mas Ali ya. 14 hari apa 13 hari ya? Pendaftaran calon legislatif itu ya, dari sepanjang itu waktu yang diberikan di tahapan itu ternyata ada beberapa partai politik yang belum siap juga ketika di last minute akhir-akhir pendaftaran itu harus menyerahkan berkas pendaftaran calon legislatifnya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu juga yang menjadikan kami kemudian, nah sepertinya kita tidak bisa memenuhi permintaan mereka nih karena permintaannya pasti minta semua dipenuhi, ya tadi akhirnya tidak terjadi kesepakatan tadi, tidak terjadi permufakatan tadi. Nah, kalau dari sisi regulasinya Pak Ali, iya. Sebenarnya kondisi seperti apa sih Pak yang artinya itu ada kondisi-kondisi misal tawaran itu hanya kan kalau sepakat itu kan artinya bulat ya Pak, kesepakatannya ya. Itu bulat. Nah, kalau misal si dari pihak termohon atau KPU, saya hanya menyepakati permintaannya pemohon poin 1, 2, 3 dan 4 saya tidak akan menyepakati ya. Artinya kan itu tidak bulat kesepakatan itu Pak. Nah, apakah itu bisa disebut sepakat, artinya bisa dituangkan kan dari termohon sudah menyepakati walaupun hanya beberapa poin saja, tidak utuh semua disepakati. Nah, apakah itu bisa dikualifikasi terjadi kesepakatan atau tidak Pak? Dan kondisi yang bagaimana yang bisa dikatakan tidak terjadi kesepakatan Pak? Kesepakatan yang setengah-setengah, itu tentu nanti tidak bisa dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Artinya yang dimaksud kesepakatan jelas apa yang diinginkan pemohon itu kemudian disepakati oleh termohon. Artinya terhadap poin-poin yang dimintakannya. Nah, kalau kemudian hanya sebagian ya ini tidak dikatakan kesepakatan ya. Nah, itu misal hanya setengah saja dari berapa permintaan ya kemudian itu tidak dikatakan sepakat. Atau ya itu saja tidak dikatakan, apalagi tidak ada kesepakatan satupun. Nah, poin yang bisa disepakati. Itu berarti para pihak dinyatakan tidak mencapai kesepakatan dalam forum mediasi. Nah, itu harus lanjut penyelesaiannya di pemeriksaan adjudikasi. Nah, ini mungkin yang pertanyaan terakhir ini karena memang sudah di penghujung waktu ya Pak Bu. Mungkin sudah terakhir Mas? Sudah terakhir Pak. Waduh. Nah, ini pingin lagi kayaknya nih. Untuk Pak Ali dulu nih. Sampai dengan mediasi sudah dibahas. Nah itu kalau nih Pak, kalau misal terjadi sepakat tuh di awal itu terjadi sepakat. Iya. Atau tidak sepakat, misal sama aja sepakat ataupun tidak sepakat. Tapi yang lebih potensial terjadi kan ketika itu sepakat. Tapi di kemudian hari salah satu pihak itu tidak puas dengan kesepakatan itu Pak. Jadi ketika mediasi itu sudah sepakat. Nah ketika di kemudian hari tahapan sudah berjalan, ada yang berubah pikiran menjadi tidak sepakat. Nah itu bagaimana Pak? Apakah ada upaya lagi atau memang ya tahapan harus tetap berjalan? Ya, berarti kesepakatan yang pertama itu terpaksa ya. Pura-pura. Atau tidak ikhlas lah ya. Ya, ketika dalam forum mediasi itu tercapai kesepakatan kan mekanisme selanjutnya kesepakatan yang ada itu diberita acarakan yang kemudian nanti
itu menjadi materi putusannya Bawaslu. Putusan itu dibacakan Bawaslu secara terbuka, dihadiri para pihak, kan, dan terbuka untuk umum. Nah, sifat putusan ini kan final mengikat, Mas. Artinya bagi baik pemohon termohon itu harus dilaksanakan. Nah, itu ketika mediasi terjadi kesepakatan. Jadi hasil kesepakatan dalam mediasi itu nanti endingnya adalah menjadi materi putusan Bawaslu, yaitu mengikat para pihak. Sifatnya final mengikat, kecuali kan ada 3 hal yang dikecualikan itu. Jadi ya kemudian harus dilaksanakan. Nah, apabila setelah putusan itu ada yang membelot, ya kan, ingkar janji, tidak mau melaksanakan, padahal itu kesepakatan. Ya ini nanti, nah ini kalau oleh penyelenggara ya tentu itu akan ada dampak lagi, ya kan, berkelanjutan, ya bisa jadi nanti Mbak Akmal dan kawan-kawan ya dikaitkan dengan DKPP kan. Jadi mungkin tambahkan, intinya kekuatan hukum dari hasil mediasi tadi itu final dan mengikat ya Mas Ali, karena nanti akan menjadi keputusan dari Bawaslu sendiri dalam memutuskan sengketa proses pemilu tadi. Jadi sudah tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya yang bisa memperkarakan berkaitan dengan keputusan hasil mediasi. Itu apabila sepakat ya Mas Amri. Sayangnya kita belum pernah mengalami yang seperti ini. Ya, ini yang terakhir untuk Bu Akmal nih. Karena kan sudah disampaikan bahwa dari KPU Kabupaten Purworejo itu merasakan baik mediasi maupun musyawarah tertutup. Nah, yang ingin saya artinya kan menjadi termohon dalam kedua proses itu. Tanggapan Ibu terhadap proses mediasi khususnya atau musyawarah tertutup itu seperti apa, Bu? Atau memang maksudnya kan apakah memang tadi yang seperti tadi yang sudah disampaikan, kenapa harus 2 hari atau seperti apa, Bu? Tanggapan terkait proses baik mediasi ataupun musyawarah tertutup yang sudah 2 kali ini 3 kali malah ya, Bu. 2 kali ya, 3 kali. 3 kali. Kalau di pemilu 1 kali, di pemilihan 2 kali. Pemilihan 2 kali, tapi yang pertama nggak ada namanya. Nggak ada mekanisme. Musyawarah tertutup nggak ada. Itu tanggapannya seperti apa? Sistem apa? Proses itu apakah memang menjadi benar-benar ruh musyawarahnya itu tercapai, atau kalau dari si termohon itu bagaimana merasakan suasana batin termohon? Suasana kebatinannya. Suasana kebatinan. Suasini aja lah Mas Amri. Kalau bicara suasana kebatinan itu ya susah ya Mas Amri, karena kita berlima itu pasti suasana kebatinannya berbeda-beda, meskipun artinya sebenarnya unsur perasaan di situ itu enggak mungkin ya. Enggak. Jadi menurut saya gini aja. Jadi dengan adanya leksikon baru tadi ya, mediasi di hukum yang secara formal ada di Undang-Undang Nomor 7 itu, justru menurut kami sebenarnya itu upaya yang bagus juga, yang efektif sebenarnya ya Mas Ali ya. Kalau lanjut ke adjudikasi ini kan bebannya jadi tambah sebenarnya. Itu sebenarnya waktunya tambah lama. Betul. Tambah biaya juga ya. Biayanya negara loh. Iya. Ya, ini sebenarnya jadi alternatif, karena tadi disebutkan ya alternatif penyelesaian sengketa yang menurut kami sebenarnya efektif juga. Cuma memang di dalam mediasi itu kemudian waktu pengalaman kita kan karena tidak terjadi kesepakatan Mas Amri. Jadi sebenarnya kalau memang terjadi kesepakatan ini secara formal ya tetap sah-sah saja kan Mas Ali ya, dan kekuatan hukumnya kan tadi final dan mengikat tetap. Nah, kalau dari kami, kalau tadi ditanyakan bagaimana pendapat kami, justru menurut kami itu menjadi suatu alternatif yang efektif yang bisa dilakukan, dan itu sudah tertuang di dalam undang-undang kepemiluan kita, dan di penyelesaian sengketa proses secara dengan mekanisme mediasi tadi sebenarnya malah lebih efektif sebetulnya. Cuma memang kita tidak bisa memaksakan untuk para pihak untuk bersepakat tadi kan. Kalau dipaksa kan ya nggak bisa bersepakat juga, nggak bisa dipaksakan untuk bersepakat tadi. Sebenarnya ini ya itu efektif juga Mas Amri sebagai alternatif tadi.
Baik. Terima kasih, terima kasih. Kok terima kasih? Masa enggak ya? Ya, dan baik demikian sahabat Bawaslu perbincangan kita terkait dengan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pemilu. Tentunya sudah banyak yang disampaikan mulai dari apa saja yang menjadi objek sengketa sampai dengan proses mediasi itu dari mulai kapan bisa sepakat dan kapan tidak bisa sepakat. Baik sahabat Bawaslu, mungkin untuk Jalu edisi kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada para narasumber kita, Pak Ali Yafi, terima kasih, Bu Akmaliyah, terima kasih. Mas Amri. Sahabat Bawaslu, tetap saksikan Jalu edisi selanjutnya masih dalam edisi hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu, tentunya dengan judul-judul yang akan lebih menarik. Sekian dari saya, banyak salah dalam membawakan diskusi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita sebagai Hukumnya itu benar. Masih dalam situasi yang memanas. Apa? Jadi dia mengatakan untuk mencapai kesepakatan itu boleh nggak? Karena dari termohon juga meyakini kalau produk hukumnya itu benar.